Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam perjalanan kehidupan kita. Seminggu yang telah berlalu, besar setia Tuhan menuntun kita tiba di dalam rumahnya untuk bersekutu bersama memuji dan memuliakan Dia. Sekalipun kehidupan yang dijalani penuh dinamika, namun Allah senantiasa melindungi kita, mensyukuri penyertaan dan seluruh kehadirannya dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama menyatakan pujian dalam pengagungan kita kepadanya melalui ibadah saat ini dengan dituntun tema Allah memberi keadilan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari bersama kita tunduk kepala dan datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Bahwa mengenal Allah acap kali kita hanya merindukannya sebagai pribadi yang penuh kasih. Namun kita mengabaikan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dalam keadilannya Allah menegur dan mengingatkan akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Betapa sering di dalam menjalani kehidupan kita mengabaikan kehidupan doa yang benar. Sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan situasi akan sesama kita. Dan tanpa sengaja ataupun sengaja kita menindas yang lemah dengan berbagai cara. Gambaran sikap demikian sesungguhnya menjadi pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak dalam pengakuan dosa kita secara pribadi. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Amin.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita bermazmur bagi Tuhan melalui pembacaan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kubangunan tumatangku. Tuhan
masola tamba tumbako ke alona siagonginna wong tuton tombang rinding pala dea tambu randuk totebo landasai lakona. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa memohon hikmat Tuhan dalam memahami apa makna firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang setia dan adil, selalu menyatakan yang terbaik kami jalani dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan tuntun kami boleh berjumpa kembali di dalam rumah-Mu yang kudus, bersama-sama menaikkan puji syukur menyembah-Mu dalam kemuliaan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk kami boleh membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami mampu memahami apa makna kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan ini. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata dengan baik dan menyampaikan firman-Mu ini untuk membangun iman kami bersama-sama. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 27 sampai dengan 34. Begini firman Tuhan. Perjanjian baru. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang akan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya aku akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang-orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semuanya besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari 2 Timotius pasal 2 Timotius
pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 dan ayat ke-8. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan segera seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Kita lanjut ke pasal yang keempat dan ayatnya yang 1 sampai 8. 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu sungguh-sungguh kepadamu dengan penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir untuk aku. Telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, mari dengarkan Injil di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat pertama hingga ke-8, firman Tuhan dengan judul, saya baca dalam terjemahan baru yang kedua yang sementara dijemaatkan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, termasuk ketika saat ini kita diberi kesempatan untuk kembali datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dalam tema yang disiapkan untuk menjadi renungan kita dari beberapa bacaan firman Tuhan secara khusus dari Lukas pasal 18 hingga ayat pertama hingga 8 itu nakua puang umpak kamasian kamalamburan. Tuhan memberi keadilan. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah kita pernah merasakan bahwa Allah itu tidak adil dalam hidup saya? Mungkin kita pernah merasakan hal demikian. Atau kita mungkin mempertanyakan Bapak Ibu tentang keadilan itu. Bagaimana saya bisa terima bahwa Allah itu memberi keadilan sementara saya terus mengalami tekanan yang berat sebagai orang yang percaya. Saya sudah beriman, saya sudah mengandalkan Tuhan, saya sudah memberi waktu, kehidupan untuk Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan itu tidak mau mendengar saya, tidak mengabulkan
doa-doa saya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, memang ya, keadilan bagi kita manusia atau menurut penilaian kita manusia itu relatif. Kadangkala penilaian kita itu berbeda dengan penilaian Tuhan. Di antara kita sendiri manusia, kadangkala kita berbeda dalam menilai sesuatu itu apakah itu betul-betul adil atau tidak. Kalau mungkin sekarang saya mau mengatakan saya sudah adil, tapi belum tentu Bapak Ibu bilang, wah betul Ibu adil. Mungkin justru Bapak Ibu mau katakan sangat tidak adil. Jadi kadangkala memang kita tidak sepaham di dalam menerima bahwa keadilan itu sungguh-sungguh nyata kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ukuran kita manusia tidak ada yang benar-benar dapat melakukan keadilan itu secara sempurna. Ya, itulah sebabnya bahwa kita harus selalu harus belajar pada firman Tuhan. Umbatonga rasusi tunasanganna puang matua tunasanganna kadanna puang matua kumala susito tu disanga kamalamburan tongan atau keadilan yang benar-benar adil. Saudara-saudara, dalam kitab Injil Lukas pasal 18 bacaan kita tadi, Yesus memberikan pelajaran. Yesus memberikan pelajaran melalui perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan yang paling sering dipakaikan pada kata adil atau keadilan itu adalah apa? Hakim, ya. Kadangkala hakim itu selalu dikaitkan dengan suatu keadilan atau sifat adil. Karena memang hakim, Bapak Ibu, tugasnya ialah memutuskan perkara dengan adil. Inanglah adil ya, kayak hakim. Di kantor pengadilan kita bisa melihat bagaimana perkara-perkara itu diputuskan dan ditentukan oleh hakim. Makanya kadangkala disebutkan bahwa hakim itu wakil Tuhan ya. Kadangkala kita mendengar hakim itu wakil Tuhan. Karena itu ia dipanggil yang mulia. Hakim itu selalu dipanggil yang mulia. Jadi gelar ini sangat agung, sangat tinggi, serta berat jika dilihat dari berbagai perspektif. Jadi kalau namanya hakim Bapak Ibu, ya benar-benar harus dia akan menjadi orang yang adil. Adil itu berarti tidak berat sebelah. Adil itu berarti tidak memihak, tidak plin-plan. Tapi dia harus melihat bahwa kebenaran harus menjadi keputusan akhir. Tidak sewenang-wenang. Jadi semua itu harus dilakukan oleh seorang hakim. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan berita yang menyampaikan bahwa hakim pun ternyata tidak bebas dari yang namanya suap, sogok, ya, atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau keadilan itu. Ya, ada kasus yang sangat viral beberapa waktu lalu Bapak Ibu tentang kasus suap hakim korupsi minyak goreng. Jadi ini melibatkan 3-4 hakim yang melakukan penyelewengan. Ya kayak di Tiroisya di Pelada itu di kuah umbatonga mo ladini napa itu disanga benar-benar kumua keadilan, nah ya tu tolampogau itu disanga keadilan, tak mau na adil.
Jadi tidak salah kalau orang katakan, wah tidak ada lagi keadilan di muka bumi. Orang yang kita harapkan mereka akan melakukan keadilan justru tidak atau menjadi pelanggar dari keadilan itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Toma Tuangku Siluk Sola Nasang, Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti salah satu alat penangkal untuk menghadapi kepalsuan yang ada di muka bumi ini yaitu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sahabat, ya tuh pas sambayang berarti ada permintaan, permohonan, komunikasi yang baik kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dan apa yang kita alami dalam hidup ini. Jadi tak nalarayang nak dalam bahasa Toraya surat madatu dak rayang malas, jangan malas berdoa tapi berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Supaya kelak ketika anak manusia yaitu Yesus Kristus itu datang menyatakan penghakimannya, maka mereka yang beriman menyambutnya dengan sukacita. Jadi ini dalam hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia untuk mendapati bagaimana umat yang percaya itu penuh dengan iman, bukan penuh dengan kepalsuan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, melalui bacaan beberapa perikop kita tadi ada pokok-pokok penekanan. Yang pertama ialah milikilah ketekunan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Da'mi mata'aka mas sambayang matutu komi tontong mas sambayang. Artinya Bapak Ibu saudara, mengapa berdoa itu penting? Ya karena doa itu kita panjatkan berarti mempercayakan bahwa hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik, apa yang Dia mau lakukan kepada kita. Sebab Dia adalah Allah yang adil. Ya contoh dalam perumpamaan ini, seorang janda Misa Baine Balu. Dalam kitab Injil Lukas, seorang janda atau seorang ibu yang sangat gigih meminta kepada hakim. Meskipun ia tidak dihargai oleh hakim tersebut karena dikatakan hakim ini hakim yang lalim, hakim yang tidak adil, hakim yang jahat, hakim yang membeda-bedakan, hakim yang itu tadi melihat sebelah mata orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi susi motela ko baine balu. Tak nanggai. Mungkin melihat bahwa seorang perempuan ini tidak akan memberikan cuan, ya, tidak akan menjadi berpengaruh baginya dalam karirnya. Jadi tak anggai. Dia tidak mendapatkan penghargaan sedikit pun baik kepada janda ini atau kepada orang lain. Tapi belan nayate baine balu, nenek bang dia tidak mengenal lelah. Dia selalu datang. Lalu sang hakim ini merasa terusik. Yang bain aku, aduh rampot taruh banget baine ya tena. Akhirnya okelah, nah, tangani kasusnya. Jadi dengan terpaksa Bapak Ibu. Tapi walaupun dengan terpaksa seorang janda ini bersyukur. Akhirnya permintaannya dipenuhi karena kegigihannya meminta haknya. Sahabat yakin nih semua apa yang dia minta itu adalah sebuah kebenaran. Tidak peduli apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat sang hakim kepadanya. Dia tidak terpengaruh oleh berita-berita yang didengarnya bahwa hakim itu seorang yang lalim atau sering bimbang. Ia tidak terpengaruh dengan keadaan negatif yang mungkin terjadi di sekitarnya. Karena
ia benar-benar bertindak sesuai apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, ya memang kalau kita selalu gigih ya, tidak cepat pesimis, tidak cepat bosan dalam meminta. Biasa contoh nama tuh kayak biasa lalu banua kalau orang tua lagi marah sama anak-anaknya, lalu kalau anak-anaknya terus minta maaf, terus datang pamadiongan kalena, ya pastilah orang tua memberikan maaf meskipun dia marah. Tapi kalau anak-anaknya cuek, salah mau tak bang sia narampo minta maaf, tak bang sia narampo nakui kesalahan, orang tua akan terus marah dan marah, sakit hati. Tapi ini kegigihan memperlihatkan suatu keberhasilan Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, apa yang membuat kita begitu gampang putus asa? Apa yang membuat kita begitu gampang pesimis dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah? Untuk datang meminta kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan, kalau kita baca dalam Matius 7, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebuah undangan, ini sebuah permintaan Tuhan sendiri kepada kita Bapak Ibu kumua. Mai komi main, inanglah rampok menolong. Kadangkala biasa banyak orang merasa malu untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Merasa tidak layak untuk menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri panggil kita untuk, mari sini, aku akan meringankan bebanmu. Ya mungkin saja Bapak Ibu karena kita merasa bahwa doa itu, permintaan kepada Tuhan itu tidak terlalu penting ya. Sehingga kita tidak perlu meminta kepada Tuhan. Ada masalah kita bukannya datang kepada Tuhan tapi datang kepada siapa? Curhat kepada siapa? Mungkin lebih curhat kepada media sosial. Lagi bete nih, lagi galau nih, lagi sakit hati, tulis di bawah semua. Tapi tidak datang kepada Tuhan. Kadangkala curhatan kita itu lebih kepada medsos, kepada manusia intinya, bukan kepada Tuhan. Ya, takwa biasa dikuatain apa balik puang. Padahal kita tidak curhat kepada Tuhan. Kita tidak bawa kesusahan kita tidak bawa masalah kita kepada Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak berubah, karena kita tidak pernah minta, Bapak Ibu. Atau kita tidak jadikan doa itu sebagai perhatian. Ya misalnya Bapak Ibu contohnya. Lama lagi mas sembayang, lama lagi mas ibadah, si tamu kita tahu di kuah. Yuk kita pergi ibadah, yuk tapi berdoa, lama lagi mas sembayang. Nah, kami itu tahu biasa di tamuan Mbak Tujolu, tinggal banuan anak kami. Wakile ibang amokan. Batu nakua padolomi atau pas sambayangan bang mokan. Seringkali Bapak Ibu ya kita menganggap bahwa berdoa bersama, beribadah bersama itu tidak penting, sehingga harus diwakili, haruslah di pas sambayangan pi. Nah padahal matoto siapa male mas sambayang umpogau itu di pas sambayang. Kalau sesuatu yang perlu dan penting itu pasti diwakili Bapak Ibu. Kalau ada pengumuman akan mendapatkan. Wah, jangan sampai saya terwakili, saya harus pergi sendiri karena kita anggap itu penting. Ya, tapi karena mungkin kita tidak anggap penting namanya berdoa bersama. Jadi wakile bang mau kan kamu bang mau padolomi. Nah, memang kebaktian itu tak nalar muncul lah. Bapak Ibu, saudara-saudara, betapa pentingnya berdoa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kedua ialah
Allah akan menyatakan keadilannya. Ayat 7 mengatakan dalam kitab Injil Lukas, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kita belajar dari perumpamaan ini. Sedangkan hakim yang lalim, hakim yang tidak adil ini, dia memberi kepada seorang janda apa yang dimintanya, meskipun memang terpaksa. Apalagi hakim yang adil. Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius, kalau kamu yang berdosa bisa melakukan apa yang baik kepada anak-anakmu ketika mereka minta roti, masa lami ben batu? Lampalaku bale, masa lami ben ula? Ya, pasti kamu kasih roti, pasti kamu kasih ikan. Kamu yang berdosa bisa melakukan ini, kamu yang jahat bisa melakukan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ambekmi do suruga, Dia akan memberikan apa yang baik bagi orang-orang yang meminta kepadanya. Jadi jangan ragu untuk meminta kepada Tuhan, karena Ia akan memberikan itu, mewujudkan itu kepada diri kita. Jadi Dia sendiri Bapak Ibu oleh kasih dan kesetiaannya dan keadilannya yang merupakan sifat Yesus, sifat Tuhan, sifat Allah, dalam melengkapi pribadinya yang tidak bertentangan ini, di mana kasihnya itu Dia lakukan untuk merangkul, memampukan, menopang manusia, dan keadilannya itu terus Dia lakukan. Jadi Tuhan itu adil sekaligus Dia pengasih, Bapak Ibu. Adil berarti Dia harus menghukum orang-orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu tidak boleh lepas, bebas dari hukuman. Jangan sampai kita katakan bahwa ketika Tuhan itu pengasih, maka apapun dosa, perbuatan jahat yang orang lakukan, akan diampuni. Tapi Tuhan akan menyatakan keadilannya melalui penghukuman bagi mereka yang telah berdosa. Tetapi dalam penghukuman itu Bapak Ibu, Allah menyatakan pemulihannya, Allah menyatakan pengampunannya melalui apa? Kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi setiap pelanggaran Bapak Ibu harus diberikan sanksi. Tapi dalam sanksi yang diberikan itu Tuhan merancangkan hal-hal yang baik sebagai bentuk pemulihan bagi manusia yang bertobat. Jadi seperti dalam kitab Yeremia, kalau kita baca dalam kitab Yeremia, dialami oleh umat Tuhan. Tuhan telah menyatakan penghukuman atas dosa mereka yang diibaratkan bahwa Tuhan itu mencabut, Tuhan itu merobohkan, Tuhan itu meruntuhkan dan membinasakan serta mencelakakan. Tapi melalui perjanjian baru, Tuhan akan memulihkan melalui membangun dan menanam. Maka pada saat itu tidak akan ada lagi ketidakadilan. Kalau dulunya ayah makan buah mentah, gigi anaknya yang ngilu. Tapi sekarang orang harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Siapa yang berbuat harus menerima hukuman. Jangan orang lain yang membunuh, orang lain yang masuk penjara. Itu ada kasus beberapa waktu yang lalu. Bertahun-tahun di penjara tapi tak tanya gaul. Kemudian ditahu bahwa yang melakukan adalah ini. Nah, berarti bertahun-tahun mereka di penjara, mereka menderita untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Dak na senga tu tompo gaul kasalang.
sengak tu to di ben hukuman. Jadi itu tidak adil ya Bapak Ibu, tak adil toh. Yang adil yaitu ketika orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah di sini juga Paulus menekankan kepada Timotius dalam suratnya untuk terus menjadi teladan iman. Semua keadilan itu tidak bebas dari namanya penderitaan. Tidak bebas dari namanya kehidupan yang harus berjuang. Ya, matena ko Paulus, ku selesaikan motu pertandingan imanku dan aku berhasil memelihara iman. Sehingga itu juga harus menjadi teladan bagi Timotius sebagai seorang anak untuk menjaga kekudusan hidupnya. Menjadi teladan bagi Timotius dan kita saudara-saudara sebagai murid Kristus supaya ketika Kristus datang kembali menyatakan ke penghakimannya kita didapatinya sebagai orang-orang yang telah menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Allah memberikan keadilan Bapak Ibu kepada kita bukan berarti kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau, tapi Tuhan memberikan suatu ganjaran supaya kita bisa lebih baik dalam perubahan hidup dan mengenal hidup di dalam Kristus, menerima kehidupan baru. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi pegangan perenungan kita bahwa Allah itu selalu memberikan keadilan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita tunduk sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Allah telah memberikan keadilannya, bagaimana kita menerimanya. Dengan syukur serta hidup dalam keteladanan keadilan Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu dan itu menjadi sebuah peringatan firman Tuhan bagi kita. Amin. Diberikan kesempatan bagi pengerja gereja Solo, disilahkan.
dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku. Oh Tuhan, tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Saudara-saudara, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dari pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sambil kita serahkan persembahan kita naikkan pujian. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Mari bersyukur semua atas kebajikan
Janjikan Tuhan kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ada Natura. Iya Bapak Ibu, sementara pun di masih jalan, di sini ada Natura untuk kita uangkan. Basi teh, yo. Tawai, jamur, Basi. Bumuk. pira mau? 100.000. 2 kali? 100.000 3 kali. Yo ini pak, barak. Maririante Natura. Bayi pareba arute. Tawai. Barak biasa. Yo, tanya barak pulu. Pira mau? 100.000. 2 kali? 100.000 3 kali. Yo, barak du kapete. Iya. Tawai. Pira mau? 50.000. 50.000 2 kali? 50.000 3 kali. Yo, misa pate jamur. Tawai. Kamu 50.000 2 kali, 50.000 3 kali. Yo, utan pangi
Ya. Pangi mangka dialoi. Ya. Tatawai. Tania kalau kona, yo kenanu kuliina. Tanya duka kuliina. Ya. Ya, tawar. Tak mau? Ya. 20.000. 20.000 satu kali, dua kali, 20.000 tiga kali. Ya, hutan rak bisa. Ya. Tawar. Ndak apa? Tak mau. 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Ya, yate lah diperlako panitia Natal. Ya. Lama domi omi kima Natal. Tatawa, depa. Pira mau? 50.000. 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Dempa masih kue yang sama dan masih untuk panitia Natal. 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Ya, masih ada. Dento ni nak 50 lah. Ya 50 pisan. Penduan pentalun. Ya ini terakhir untuk panitia Natal. Minda apa? 50.000. Udah dua kali, 50.000 tiga kali. Den baijo salian patak nai bajo misa apa bau. Yo. Da dua. Misa dolo la talelang inda ko minta wai. Bayi apa kah? Yo bayi birang ade. Ya. Kau laki bang siara koto kiki anak ki. Yo tatawai. 300 satu kali. 300 dua kali, 400 satu kali, 500 satu kali, 500 dua kali, tak mau, 600 ya satu kali dua pokok, ya, 600 dua kali, 600 tiga kali, yo. Misa apa? Dento ni nak 500 lah, ya. Karena babi yang sama, sama-sama perempuan. Betina, ya, betina. Ya. 500 satu kali. 5,5 dua kali. 5,5 dua kali. 5,5 tiga kali. Yo, ini Pak semangka untuk jemaat. Natal jemaat, ya, Natal jemaat. Tak tahu. Pira mo? Yan nata mo ko dako apa makaren. Ya. Ya mo to natura kure sumang ala ko kita solanasa tumang kampas itu ka iseng puang pasakeki.
Baik Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami datang dalam kerendahan hati kami dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, menyatakan keadilan-Mu dalam hidup kami. Apa yang kami anggap sering Tuhan tidak adil, tetapi sesungguhnya Tuhan merancangkan hal yang terbaik bagi kami. Sehingga pada waktunya Tuhan mau menyatakan membawa sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi perenungan kami siang hari ini di sini. Layakkan kami semua untuk senantiasa dapat menjadi pengikut Engkau yang setia dan menjadi pemenang-pemenang iman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan pundi ataupun natura, atau beberapa saudara-saudara kami yang telah datang membawa persembahan secara khusus kepadamu hari ini. Bersama Ibu Dorcas R. Totong, Eki, Ongki, Nenek Masola, Nenek Dio, Aris Mako, Ibu Tiku, Bapak Matius Lobo, Bapak Yohanes Karowen. Terima kasih untuk segala berkat-Mu bagi kehidupan kami, sehingga Engkau terus-menerus memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan persembahan syukur kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menolong kami menjalani kehidupan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bersyukur kepadamu untuk pekerjaan kami, bersyukur kepadamu untuk segala kesuksesan yang kami boleh raih di dalam kehidupan kami. Kelancaran di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam menghadapi setiap masalah-masalah dan pergumulan kehidupan kami. Begitu banyak yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk boleh melihat ya Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Kiranya hikmat-Mu Engkau karuniakan bagi setiap kami sebagai orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak kami. Sehingga mereka boleh bertumbuh, menerima pendidikan yang baik dan layak. Bahkan menjadi anak-anak yang selalu membawa kebahagiaan dan dibanggakan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pergumulan kehidupan yang kami alami dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang mendapatkan perawatan, baik di rumah sakit, atau di tempat-tempat jauh dari keluarga untuk mencari kesembuhan di rumah sakit atau di tempat pengobatan tradisional. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Agustina Baka, dirawat di Rumah Sakit Marampa, Reynal di Laki Padada, Nenek Hitam di Rumah Sakit Elim. Tuhan memberkati perawatan medis yang sementara diberikan dan menolong semua para medis dan keluarga untuk bisa memberikan pelayanan dan pengobatan yang terbaik. Berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah. Merindukan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu. Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik sehingga pengobatan yang terus-menerus diberikan menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan tubuh mereka dan menjadi penghibur kekuatan di dalam menanti kesembuhan. Kami tidak pernah jemu-jemu berdoa bagi mereka yang sakit di rumah dan mencari pengobatan-pengobatan ke tempat-tempat pengobatan tradisional. Kasih sayang Tuhan melalui setiap pengobatan itu akan menjadi nyata bagi mereka.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa-masa lansia mereka. Mereka tidak dapat lagi melakukan aktivitas yang lebih banyak karena keterbatasan usia lanjut mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan menuntun, Tuhan memberi pengobatan, menunjukkan makanan dan minuman yang sehat untuk dikonsumsi sehingga mereka semua bisa tetap sehat dan tetap berharap pemulihan daripadamu akan terus nyata melalui anak-anak cucu yang selalu setia dalam merawat dan menjaga orang tua. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam pergumulan karena kehilangan, ditinggalkan oleh anggota keluarga karena kematian. Kami berduka cita ya Tuhan, mohon pertolongan Tuhan melalui penghiburan Tuhan bagi mereka yang mengalami kedukaan saat ini. Tuhan tunjukkan jalan topang mereka sehingga menghadapi duka cita mereka tidak kehilangan pengharapan. Kasih sayang Tuhan akan terus menghibur dan memberi jalan keluar menghadapi duka cita ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan majelis gerejamu dan pengurus OIG dalam minggu ini. Tuhan berkati pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Berikan kesabaran, kesetiaan, kesehatan, semangat untuk bisa memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya dan takut akan Tuhan. Mampukan mengatur pelayanan dengan baik sehingga semua pelayanan yang diemban ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk rencana pelayanan pertemuan bulanan lansia dalam minggu ini. Tuhan menolong, memberkati sehingga pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi semua lansia untuk terus bertemu dan memeriksa kesehatan bersama-sama. Bapa di dalam surga, berdoa untuk saudara kami Bapak Yono beserta dengan keluarga besar merencanakan untuk berangkat ke Makassar dan selanjutnya untuk ke Timika dalam rangka perkawinan anak kekasih di Timika. Tuhan buka jalan dan berkati seluruh rombongan tiba dengan selamat di Timika, boleh menyaksikan rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak terkasih. Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami semua di dalam keadaan kami masing-masing. Kasih sayang Tuhan biarlah selalu menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Dalam melaksanakan tanggung jawab kami dimanapun kami berada, Tuhan peliharakan. Berdoa untuk penyelesaian bangunan gerejamu ini dan penataan gedung gereja yang sementara dilakukan ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan hadir melalui semua panitia majelis gereja dan para pekerja bangunan ini sehingga benar-benar boleh bertanggung jawab. Kami merindukan semua ya Tuhan bahwa gereja ini boleh benar-benar rampung dengan baik dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Berikanlah kami kesetiaan di dalam sama-sama memikirkan yang terbaik sehingga partisipasi dari kami sekalian kami boleh nyatakan dengan tulus ikhlas kebersamaan melalui bangunan gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu senantiasa kepada kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati agar di dalamnya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati pemerintah kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di tengah masyarakat, sehingga pelayanan yang dapat diberikan sungguh menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami datang berdoa kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu, kita mendengarkan Warta Jemaat Karambe Minggu 19 September 2025. Dan sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh melayani dalam ibadah kedua hari ini. Tuhan kiranya selalu memberkati dalam kehidupan bersama keluarga dan dalam pelayanan. Juga terima kasih kepada rekan-rekan majelis jemaat kelompok Tondok Lombok yang mengangkat pelayanan hari ini. Terima kasih kepada Kantoria, pemain organ dan juga operator LCD dan rekan-rekan dari multimedia. Tuhan memberkati semua pelayanan kita. Warta jemaat yang pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 20 Oktober. Pukul 16, pemimpin persiapan Saudari Nidia Elgidia Pateta STH. Kemudian Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 22 Oktober pukul 20, pelayan Saudari Windy Panggualayuk Sarjana Teologi melalui YouTube Jemaat Karambe. Jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan Sabtu 25 Oktober pukul 5.30, pelayan firman Penatua Octaviana Palamba, liturgis Saudari Nidia Elgidia Pateta Sarjana Teologi. Kemudian yang keempat, pertemuan bulanan pemeriksaan kesehatan lansia dilaksanakan Sabtu 25 September pukul 9 pagi, pelayan Penatua Rosalina Mada dan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Bua Talulolo bersama Dr. Prangki Pasari P dan tuan rumah kelompok pelayanan Tondok Lombok. Persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 28 Oktober dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Oktober pukul 16, pemimpin persiapan Penatua Esther Sarjana Teologi. Kemudian yang terakhir ibadah rumah tangga PKBGT dan PWGT di rumah Bapak Abraham besok dan Bapak Rante Parung dilaksanakan Sabtu 25 Oktober. Ada surat masuk dari Panitia Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Gereja Toraja yang diberi nama Elim Square. Ya, saya bacakan. Berdasarkan surat Badan Pekerja Sinode BPS Gereja Toraja tentang pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja Elim Square, mengajak seluruh warga Gereja Toraja dimanapun berada untuk terlibat dalam mengambil bagian dalam gerakan aksi 5.000 per jiwa per bulan, di mana seluruh warga Gereja Toraja setiap bulan menyisihkan uang 5.000 untuk persembahan pembangunan gedung pelayanan Gereja Toraja. Gerakan ini menjadi momentum bagi kita secara bersama dan menjadi satu solusi untuk memberdayakan talenta yang kita miliki. Mari kita bergandengan tangan, menyatukan hati dan pikiran, menciptakan kebersamaan dalam mewujudkan Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama. Gerakan aksi 5.000 ini dilaksanakan dengan melibatkan majelis gereja, pengurus OIG, jemaat, BPK, dan segenap warga Gereja Toraja. Mekanisme pengumpulan aksi 5.000 ini sebagai berikut. Gerakan aksi 5.000 ditangani langsung oleh majelis gereja. Yang kedua, diharapkan masing-masing pengurus OIG bergerak untuk pengumpulan aksi 5.000 di jemaat setiap bulannya. Yang ketiga, persembahan aksi 5.000 dapat dikirimkan melalui rekening BRI atas nama Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja. Kemudian yang keempat, persembahan aksi 5.000 juga dapat diberikan secara pribadi lewat transfer melalui rekening panitia, melalui layanan QRIS, rekening Panitia Pembangunan Gereja Pelayanan Gereja Toraja, atau mobile banking, OPPO, GoPay, Doku, dan lain-lain. Itu semua bisa menjadi tempat untuk
menyalurkan dana yang kita kumpulkan. Demikian surat ini disampaikan kiranya kita semua terus dimampukan untuk bersatu padu, bergandeng tangan dalam mewujud nyatakan shalom Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Gereja Toraja, Elim Square, Ketua Penatua Dr. Theo Christian Seleng MM, Sekretaris Penatua Jerry Parimba STMAG. Mengetahui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pendeta Dr. Alfred YR Anggui MTH. Demikian penyampaian dan warta jemaat Karambe. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupan dalam tuntunan firman Tuhan, tetap tekun dan tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa berkat-Nya akan selalu nyata dalam setiap orang-orang yang meminta dengan tulus ikhlas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Mari kita angkat kidung syukur kita. Janji yang manis Kau tak kulupakan. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji Kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu.
yakinlah teguh. Demikian ibadat kita, mari bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang Toraja. Bangunan tumatengku unting harap mintu buntu ku patah apa pentiroku sangulele tikulau umbaralanani butu pakunduangku yudio mai buang pasaro ngamu tanai loran puang tulen bekmu lati lende tangna tangga puang katuamu lama solang tang matumbako ke alonya syabongina buang tu tontong bang rinding pala ke tamu randuk totemo landa say lako